aku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saya ucapkan selamat malam seluruh sidang jemaat Tuhan. Kita masih terus berada di rumah masing-masing. Kita akan mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kita terus berdoa, Tuhan terus kuatkan hati kita masing-masing. Supaya kita bisa menjalani hari-hari yang begitu sulit ini. Dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan saja. Semua kami yang ada di dalam rumah ibadah juga. Kita minta kekuatan Allah, urapan Allah. Bekerja di dalam setiap pelayan-pelayan Tuhan yang akan ambil bagian dalam pelayan. Kita tundukkan kepala, masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, pada malam hari ini Tuhan masih pertemukan kami saudara bersaudara di dalam Tuhan, di dalam ibadah doa. Kami rindu Tuhan, kuasa Allah ada dalam hidup kami. Kekuatan Allah, penghiburan Tuhan, kesembuhan yang Tuhan akan kerjakan di dalam setiap pribadi kami. Sehingga kami mau selalu memuliakan nama Tuhan. Ibadah yang akan kami kerjakan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Roh Kudus menjamah setiap pribadi kami. Dan sukacita surga mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Mengucap syukur kami mulaikan ini semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap nyanyikan pujian Yesus kau kebenaran. Kalau kita masih bisa hidup, semua karena anugerah Tuhan. Kan kita mau terus menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Kebenaran yang Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan Dia berikan pengharapan di dalam hidup kita. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, amin, haleluya. Kami mau hidup untuk Engkau Tuhan.
mau sembah Kau malam hari ini. Haleluya, haleluya. Amin, Yesus. Dunia tidak bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Haleluya, amin, haleluya. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dan katakan, dunia tidak bisa menjauhkan kasih Allah dari kami. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, 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 Yesus. Dunia menjauhkan kita, saudara bersaudara. Dunia menjauhkan keluarga dengan keluarga karena keadaan yang sulit. Tetapi saudara, malam hari ini yakini di dalam hidup kita, dunia tidak bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Haleluya, Tuhan mau beri hati kita, hati Tuhan di dalam hidup kita. Mata Tuhan untuk kehidupan kita, tangan Tuhan Dia beri untuk kita supaya kita mampu menjalani hidup di dalam dunia ini. Berikanku hati. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Terima kasih Yesus. Amin Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Berikanku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti mata-Mu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikanku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikanku hati-Mu. Berikanku hati seperti hamba Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Amin Yesus. Berikanku mata seperti mata-Mu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan
seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Saudara, orang lain mungkin tidak mau tahu. Kami hidup sendiri, tidak mau tahu tentang keadaan yang lain. Tetapi malam hari ini, ya, sama-sama kita naikkan pujian ini, katakan, berikan kami, ya, tangan Tuhan, mata Tuhan, supaya kami mampu menjangkau banyak jiwa, melihat keadaan sekeliling yang ada, dan kita tidak akan berdiam diri. Karena hidup ini sementara di dalam dunia. Kita akan pujian satu kali lagi. Hidup ini adalah kesempatan, dan kita mau siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Amin Yesus, amin Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, amin Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan Yesus. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus, katakan, hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang Kau masih berikan bagi kami. Ajar kami lebih mengasihi Tuhan. Ajar kami lebih melayani Engkau Tuhan. Tidak banyak waktu lagi Tuhan. Amin. Oh Tuhan, Yesus. Amin Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi,
dasar hati kita masing-masing. Benar saudara, hidup ini adalah kesempatan yang terlalu baik yang Tuhan masih berikan. Saat ini akan berlalu dengan cepat. Apa yang kita bisa buat untuk Tuhan? Haleluya, haleluya Yesus. Amin Yesus. Oh Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi serahkan kepada kasih-Ku. Nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kami aminkan pujian ini Tuhan. Benar, satu saat kami tidak akan berdaya lagi. Satu saat waktu itu akan berlalu. Kami tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Ketika Tuhan masih memberikan nafas hidup kepada kami sampai malam hari ini. Biar kami belajar menyenangkan Tuhan. Melakukan yang terbaik yang Tuhan mau kami harus kerjakan. Situasi yang sangat tidak memungkinkan. Tidak membuat kami harus berdiam diri. Kami mau kerjakan apa yang Tuhan suruh. Berbicara kepada kami pada malam hari ini. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu. Kami duduk diam mendengarkan suara-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Kita belajar sedikit dari kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Ester. Kitab Ester pasalnya yang ke 15 dan ayat yang ke-16 ya. Kita berbicara seorang tokoh wanita yang bernama Ester. Saya akan bacakan firman Tuhan. Ester 4 ayat 15 dan 16. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ya, berkenaan hari ini adalah minggu yang pertama kita mengadakan doa dan puasa. Berbicara tentang sosok wanita yang bernama Ester. Ester artinya bintang. Ya, nama Yahudinya adalah Hadasa yang artinya pohon murad. Bapak Ibu Saudara, kita saat ini sedang ada di dalam keadaan yang begitu sulit. Ya, beberapa masalah yang sedang terjadi di negeri kita dan berdampak juga bagi kehidupan kita, umat-umat Tuhan. Masalah kesehatan, masalah ekonomi dan lain-lainnya. Dan kalau kita perhatikan memang tanda-tanda yang kita lihat dan rasakan ini sesuai dengan nubuatan firman Allah, yaitu tanda-tanda zaman. Apakah kita mengalir saja melihat tanda-tanda zaman? Apakah kita hanya berdiam diri saja tanpa berbuat sesuatu? Ester, seorang ratu. Kalau dilihat posisinya secara pribadi, dia tidak kekurangan apa-apa. Dia orangnya pintar bawa diri,
Ya, sehingga dia menjadi kesayangan semua orang yang ada pada waktu itu dan menjadi kesayangan Baginda. Esther pasalnya yang kedua, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-17. Ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Ayat 17, maka Esther dikasih oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Tetapi dikatakan semua kelebihan dan apa yang dia miliki tidak membuat Esther acuh tak acuh terhadap bangsanya sendiri, yaitu bangsa Yahudi. Di mana pada waktu itu bangsa Yahudi sedang mendapat ancaman untuk dimusnahkan. Malam hari ini kita belajar apa yang dilakukan oleh Esther. Yang pertama dikatakan dengan terpilihnya dia menjadi ratu kerajaan Persia. Ia tidak menjadi sombong, tidak mementingkan diri sendiri. Ia tidak merendahkan kedudukan sepupunya yang mengangkat dia sebagai anak yang jauh lebih rendah dari dia. Dia tidak melupakan bangsanya, yaitu warisan rohaninya. Malah dia menunjukkan sikap lembut, rendah hati, ya, yang ditonjolkan dengan kesediaannya dia untuk menolong. Galatia 6 ayat 2 dikatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Meliputi apa? Menolong orang yang memerlukan bantuan pada saat mereka kesusahan, pada saat mereka kesakitan, pada saat mereka menderita. Firman Tuhan dari Bapak Gembala minggu lalu dikatakan tidak waktunya kita untuk berdiam diri, tetapi kita mau merangkul orang-orang yang ada di sekitar kita, menolong, ya, seberapa banyak kita yang bisa kita kerjakan untuk menolong orang lain. Dan saling menanggung beban ini adalah sifat ilahi. Saya tidak bisa buat apa-apa kok, saya aja keadaan saya seperti ini. Minimal berdoa buat mereka yang susah. Minimal berdoa bagi mereka yang sakit. Kalau kita punya lebih, kita bisa berikan bantuan buat mereka. Dia tidak acuh tak acuh. Yang kedua, dia mengajak orang-orang Yahudi untuk berpuasa. Begitu juga dengan Esther, dia tidak hanya keluarkan perintah, ayo kalian doa dan puasa. Tetapi dia juga sebagai ratu, dia melaksanakan apa yang dia perintahkan. Yesaya pasalnya yang ke-58 ya, ayat 5 dan 6. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki adalah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ya. Buka belenggu-belenggu kelaliman. Melepaskan tali-tali kuk. Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Saudara, Esther dan bangsa Yahudi pada waktu itu sedang mengalami pergumulan yang begitu berat. Dia tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tetapi mereka mengambil satu cara yang baik. Ya, dikatakan duduk di bawah kaki Tuhan. Berserah penuh di dalam doa dan puasa.
berdoa bagi kelepasan mereka. Begitu juga dengan kita hari-hari ini. Apa yang bisa kita buat? Ya. Kita mungkin katakan tidak ada. Pemerintah menganjurkan kita untuk tidak keluar rumah. Ya. Lebih baik banyak berdiam diri di rumah. Lah, justru waktu-waktu seperti momen seperti ini adalah waktu yang terbaik. Kita bisa banyak duduk di bawah kaki Tuhan. Kalau bisa kita ambil doa, ambil puasa, berdoa bagi pemerintahan kita, berdoa bagi bangsa kita. Berserah penuh sampai Tuhan melewatkan bencana-bencana yang begitu ganas hari-hari ini. Yakobus pasalnya yang kelima. Yakobus pasalnya yang kelima ayat yang ke-16 dikatakan sana, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Yang terakhir dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Harus ada keyakinan di dalam kehidupan kita. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Tuhan tidak tutup mata, Tuhan tidak tutup telinga atas doa-doa yang kita panjatkan. Jangan kita pikir, aduh sebuah terlalu banyak orang yang berdoa. Tuhan mau dengar yang mana? Semua Tuhan dengar. Yang ketiga, dikatakan dia rela menyerahkan nyawanya. Ya, pasal 4 ayatnya yang ke-16 bagian terakhir sana dikatakan, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ester sang ratu tidak hanya cakap, tidak hanya disenangi oleh banyak orang, tidak hanya disayang oleh baginda raja. Dia mengajak ya bangsanya untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi dikatakan tidak sampai di situ saja. Satu komitmen yang luar biasa yang keluar dari mulut Ester. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ya, saudara harus jeli ya baca ayat ini. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Dia tidak katakan, lebih baik aku mati saja. Ya, itu berarti hidup yang tidak punya pengharapan. Dia tidak berkata-kata seperti itu. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ester berusaha sekuat mungkin. Tapi kalau sampai hal itu harus dia alami, harus terjadi. Ester rela demi membela bangsanya. Ester berani mengorbankan nyawanya dalam usaha menyelamatkan umat-umat Allah pada waktu itu yang dalam keadaan ancaman. Dia akan lakukan yang benar. Dan dia menyerahkan akibatnya sepenuhnya kepada Allah. Bapak ibu saudara, Allah tidak akan menghormati ya. Allah tidak akan menghormati orang yang hanya berdiam diri demi melindungi nama, demi melindungi kedudukannya. Mau ada di zona yang nyaman saja. Tetapi dikatakan Allah akan menghormati setiap mereka yang demi Allah, demi firman-Nya bersedia mengutarakan kebenaran. Sekalipun dikatakan rugi besar. Ester keluar ya, dia keluar dari zona nyaman. Ester bersedia untuk mati jikalau perlu. Dalam apa? Dalam pertempuran melawan kuasa-kuasa jahat ya yang diatur oleh Haman pada waktu itu. Ester ini dapat menjadi teladan ya.
ketaatan yang setia, keyakinan-keyakinan yang saleh. Dan sama seperti Esther ya, teladan yang kita mau lakukan di tengah-tengah situasi hari-hari ini ya, mungkin bulan-bulan ini. Bertolong-tolonganlah menanggung beban. Kita tidak bisa berbuat sesuatu. Doakan mereka yang sedang kesusahan, doakan mereka yang dalam keadaan sakit. Ambil waktu untuk berdoa dan puasa seperti yang hari ini kita lakukan sama-sama. Sekali lagi, doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Sampai Tuhan melewatkan semua kepahitan ini. Berjuang terus ya demi kebenaran Allah. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Kita angkat satu pujian, penolong yang selalu setia. Haleluya. Amin Yesus. Amin Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Amin Yesus, Engkau selalu ada kapanpun kami memanggil-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, amin Yesus. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Esther sang ratu, dia punya kuasa, dia disayang oleh baginda, tetapi itu tidak menjadi andalan dia untuk mengenangani satu masalah. Dia andalkan doanya bersama-sama dengan umat-umat Yahudi pada waktu itu. Dia mengajak umat-umat Allah untuk berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan dia tahu kekuatan Allah itulah yang menjadi kekuatan dia. Sekalipun dia katakan, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Membela kebenaran di hadapan Tuhan. Sahabat mungkin bisa meninggalkan kita ketika kita susah. Tetapi sepasang mata Allah pada malam hari ini selalu ada memperhatikan kehidupan kita, saudara.
Kita mungkin ada di pembaringan, kita dalam keadaan sakit, kita dalam keadaan lemah. Nyanyikan pujian ini. Segala perkara Tuhan kami bisa tanggung, karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami tidak mau andalkan kekuatan kami. Haleluya, haleluya Yesus. Sambil kita menyembah Tuhan, naikkan pujian ini terus. Dia ada di tengah-tengah kita, saudara. Dia siap melawat. Dia siap menjamah kehidupan kita. Saudara yang ada di pembaringan, mungkin angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Dia adalah penolong yang setia. Amin, Yesus. Amin. Kami bangga memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya Yesus. Amin. Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah, sembah Dia. Agungkan Dia, senangkan Tuhan lewat penyembahan kita. Yesus, Yesus. Amin. Yesus. Tuhan, kami lemah. Tuhan, kami susah. Tuhan, kami sakit. Tetapi kami tahu Tuhan, penolong itu satu-satunya adalah Engkau yang kami miliki. Amin, Yesus. Amin, Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Glory bagi Tuhan, glory, 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 Yesus. Kami belajar menyenangkan Tuhan. Kami belajar berserah penuh di dalam tangan Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan malam hari ini. Kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Bekerjalah, bekerjalah. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Amin. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa baik, Bapa baik, Bapa baik bagi kami. Haleluya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap terus nyanyikan ini. Segala perkara dapat ku tanggung. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, apa beban Bapak Ibu pada malam hari ini? Kalau kita susah, ya mungkin ada yang sedang sakit,
ada yang ada di tempat pembaringan dan tidak berdaya, tetapi masih bisa mengikuti ibadah pada malam hari ini. Apapun keadaan kita, Yesus peduli. Saya mau mengajak kita bersama, taruh tangan kiri kita di dada. Apapun masalah kita, naikkan tangan kanan kita di hadapan Tuhan sebagai penyerahan kita. Saya tidak mampu Tuhan, saya hanya bisa angkat tangan saya di hadapan-Mu. Saya hanya bisa angkat hati saya di hadapan-Mu. Saya hanya bisa memuliakan nama Tuhan walaupun dengan suara yang begitu lemah. Haleluya, haleluya Yesus. Segala perkara dapat ku tahu di dalam Dia Yesus, Tuhan Yesus, amin Yesus, amin, haleluya. Tetap percaya, tuh sekali lagi, segala perkara, yakin saudara, Dia ada bersama dengan kita. Yesus ada melihat kita malam hari ini. Amin Yesus, amin Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Bapa dalam surga. Firman Tuhan sudah diperdengarkan kepada kami. Teladan seorang wanita yang bernama Esther. Dia punya segala kemampuan, tetapi dia tidak andalkan itu. Dia andalkan Allah di dalam hidupnya. Dia merendahkan diri, berdoa, berpuasa bersama dengan umat-umat-Mu Tuhan. Malam hari ini kami sama-sama berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Mungkin mereka ada di rumah, mungkin mereka ada di pembaringan di rumah-rumah sakit. Tuhan, jamah setiap umat-umat-Mu. Berikan kesembuhan, berikan kekuatan, karena segala perkara kami mampu tanggung. Karena ada Yesus di dalam setiap pribadi kami. Kami akan menang bersama dengan Engkau. Kami juga berdoa terus bagi pemulihan bangsa dan negara kami ini. Tuhan, kami hanya minta kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan buat bangsa dan negara kami ini. Terlebih kami rindu kesehatan, kekuatan Tuhan nyatakan bagi semua yang sedang sakit. Pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah, Tuhan juga berkati. Apapun yang dikerjakan boleh membawa kemajuan bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah pada malam hari ini. Terpuji bagi nama-Mu Bapa dalam surga. Inilah yang menjadi doa kami. Kami mau akhiri doa dan puasa kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Terus kita mengikuti anjuran pemerintah dengan protokol kesehatan yang harus lebih ketat lagi supaya semua ini dapat berlalu dengan cepat. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.